Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di sekolah dasar. Kita masih melanjutkan materi tentang genre teks ya. Ada 7 kemarin yang sudah Ibu jelaskan ya. Jenis teks untuk model pembelajaran berbasis genre teks ya yang sebagai tujuan sosial. Ada teks laporan, recon, dan teks eksplanasi, eksposisi, deskripsi, prosedur, dan narasi. Baik, kita ke teks eksplanasi. Kemarin sudah ya yang ke-1 dan kedua. Teks eksplanasi ini jenis teks yang berisi tentang mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Ciri-ciri teks eksplanasi adalah informasi yang dibuat berdasarkan fakta, jadi berupa faktual. Ya, hal yang dibahas adalah, hal faktual itu yang dibahas adalah suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Sifatnya informatif, memberikan informasi dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca. Ya, jadi eksplanasi itu hanya menyampaikan informasi. Ya, tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca itu tentang ilmu pengetahuan yang dibahas atau informasi yang dibahas begitu. Fokus pada hal umum generik bukan partisipannya manusia ya. Contoh teks eksplanasi itu seperti teks tentang kejadian tsunami ya, bagaimana tsunami itu sampai terjadi, mengapa, bagaimana ya, ini gejala-gejala alam begitu. Kemudian ada banjir ya, teks tentang banjir ya, mengapa banjir terjadi, bagaimana sampai terjadi, seperti apa dampaknya, ini eksplanasi ya. Gempa, bumi, hujan, dan lain sebagainya. Kemudian ada teks eksposisi yang keempat. Di eksposisi ini merupakan jenis teks yang memuat sejumlah pengetahuan dan informasi secara singkat, padat, akurat, dan sangat mudah untuk dipahami kalau jenis teks eksposisi. Dalam teks eksposisi, sebuah isu memaparkan informasi untuk menambah pengetahuan pembaca. Ini juga sifatnya informatif ya, yang bertujuan untuk menambah pengetahuan pembaca. Di dalam teks eksposisi, informasi itu cenderung singkat, padat, dan akurat cara penyampaiannya. Secara umum, teks eksposisi digunakan untuk menyampaikan pendapat atau gagasan secara rinci, secara detail. Ya, berbeda dengan yang eksplanasi tadi ya. Walaupun sama-sama bersifat informatif. Ya, ini berupa penegasan begitu ya. Kemudian yang kelima, teks deskripsi. Teks deskripsi ini teks yang menggambarkan sebuah objek berdasarkan hasil pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulisnya. Secara umum, teks ini berisi kalimat yang memaparkan sebuah objek, baik itu benda ataupun makhluk hidup. Ya, tujuannya agar pembaca mendapat kesan seolah-olah dapat melihat begitu objek itu secara nyata dalam sebuah tulisan ya. Ia seolah-olah mendengar dan merasakan objek yang menjadi bahan teks deskripsi ini. Oleh karena itu, penulis harus menggunakan diksi dan bahasa yang baik agar bisa mendeskripsikan objek secara rinci dan jelas, seperti gaya-gaya penulisan di karya ilmiah, seperti deskripsi itu harus mendeskripsikan dengan baik. Kemudian teks yang keenam ada teks prosedur, atau biasa istilah ini yang familiar itu prosedur teks ya. Teks prosedur ini langkah-langkahnya
sebagai suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, ya. Nah, teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Nah, kalau di sekolah dasar biasanya ada membaca petunjuk, ya. Struktur penulisan teks prosedur terdiri atas 4 bagian. Yang pertama ada tujuan, kemudian materialnya, ya. Yang ketiga langkah-langkah penyusunan atau pengerjaan, kemudian yang keempat penegasan ulang atau simpulan. Nah, harus mengikuti pedoman itu ya dalam melaksanakan teks prosedur. Di teks naratif ya yang terakhir ini berupa karangan cerita, biasanya berbahan fiksi ya, teks fiksi. Nah, teks naratif ini menyajikan serangkaian peristiwa kejadian yang disusun secara kronologi sesuai dengan urutan waktu. Dalam teks narasi, peristiwa yang ditulis bisa benar-benar terjadi atau hanya sekadar rekaan, hayalan, imaji si penulis ya. Nah, teks narasi bertujuan untuk menghibur pembaca. Ya, jadi salah satu karya sastra itu kan tujuannya untuk menghibur, menghasilkan karya yang estetis. Nah, jadi teks narasi juga sifatnya seperti itu. Contoh teks narasi itu ada dalam cerpen, novel, ya, cerita inspiratif. Nah, teks narasi itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, berisikan tentang cerita, kisah, dan peristiwa tertentu. Kemudian, teks juga ditulis menggunakan bahasa atau style gaya bahasa yang naratif, ya, memiliki alur yang jelas. Dari awal hingga akhir cerita, boleh memiliki alur dengan model gabungan, ya. Kemudian terdapat suatu peristiwa maupun konflik, ya, ada plotnya. Unsur-unsur pembentuk seperti tema, ya, unsur pembentuk intrinsik ini, ya, ada unsur intrinsiknya pembentuk sebuah teks naratif itu mulai dari tema, latar, alur, karakter, dan sudut pandang penulis. Itu gaya penulis tadi di sini ya nanti. Seperti apa gaya bahasa naratifnya itu menentukan dari sudut pandang si penulis. Kemudian unsur kebahasaannya, teks narasi itu memiliki 4 unsur ya dari segi unsur kebahasaan. Yang pertama, biasanya atau lazimnya itu menggunakan majas metafora. Ya, menggunakan kata kerja transitif dan intransitif, menggunakan kata benda, sifat, frasa, atau klausa, dan menggunakan kata penghubung penanda urutan waktu. Oke. Kemudian kita ke model pembelajaran yang menggunakan pendekatan CLIL atau Content Language Integrated Learning. Nah, di Content Language Integrated Learning ini itu dicetuskan pertama kali di Eropa pada tahun 1994. Pendekatan CLIL ini berdasarkan hasil diskusi mengenai bagaimana membawa keunggulan pembelajaran bahasa di beberapa jenis sekolah. Ya, pencetusnya itu Coils, ya, itu pencetusnya. Nah, mengemukakan tentang awal mula kemunculan CLIL itu yang identik yang dipengaruhi oleh beberapa inisiatif orientasi dwi bahasa, jadi berbahasa dua bahasa dia menggunakan. Bahasa yang berkembang sebagai proses pemerolehan bahasa pertamanya itu menguasai dwi bahasa. Misalnya kalau kita nih bahasa Dayak Ngaju dan bahasa Indonesia, atau bahasa Dayak Ngaju dan bahasa Banjar. Ya. Nah, orientasinya ini untuk membuat sebuah desain dan mengadaptasi pembelajaran bahasa sehingga memberikan berbagai macam kompetensi tingkat tinggi kepada siswa. Nah, udah dari dulu tuh kompetensi tingkat tinggi ya, yang higher yang hot itu sebenarnya ya kita mulai mengembangkannya di era tahun 2013.
Nah, pendekatan CLIL ini mengarah kepada pembelajaran bahasa asing atau bahasa kedua. Seperti kalau di Indonesia itu bahasa Indonesia. Nah, guru bahasa menggunakan berbagai macam subjek untuk mengajarkan kepada siswa. Ya, pembelajaran dengan model pendekatan CLIL ini agar berhasil itu harus mencakup 4 elemen. Ya, yang pertama konten. Apa itu konten? Yakni kemajuan pengetahuan dalam pengetahuan. Ya, jadi muatan materi pelajarannya itu harus ada kemajuan, ya harus mempunyai different yang jelas dari yang sebelumnya gitu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pemahaman siswa ya terkait dengan elemen tertentu dari kurikulum yang diterapkan, terutama kurikulum yang baru. Yang kedua, itu communication, yakni menggunakan bahasa untuk belajar sambil belajar menggunakan bahasa. Jadi tujuannya itu tujuan sosial tadi, untuk fungsi sosial. Jadi bahasa untuk berkomunikasi. Cognition, yang ketiga, mengembangkan keterampilan berpikir yang menghubungkan pembentukan konsep ya abstrak dan konkret, itu pemahaman dan bahasa. Ya. Jadi ada pengetahuannya, mengembangkan pengetahuan ya, keterampilan berpikir dengan menghubungkan pembentukan konsep ya dari abstrak ke konkret ya. Jadi harus pemahaman tentang memahami konsep bahasa itu seperti apa dan mengaplikasikannya agar cakap dalam berbahasa. Kemudian ada culture atau budaya. Nah, pada bagian culture ya, paparan perspektif alternatif dan pemahaman bersama yang memperdalam kesadaran akan orang lain dan diri sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan culture. Jadi, budaya yang baik ya. Jadi, ada tidak budaya yang tidak baik? Nah, budaya atau kebiasaan yang tidak baik ini yang akan kita hilangkan, dan kebudayaan atau kebiasaan yang baik yang akan kita bentuk dalam pembelajaran menggunakan model pendekatan CLIL ini ya, Content Language Integrated Learning. Nah, ini juga tidak bisa sendiri berjalan. Dia harus dipadukan dengan model pembelajaran berbasis genre teks dan pedagogi genre berpusat pada siswa. 3 model itu akan menghasilkan pembelajaran bahasa Indonesia yang baik. Oke, nanti kita masuk ke bagian ini model pembelajarannya tadi, bagaimana aplikasinya di dalam pembelajaran bahasa. Ya. Baik, untuk pertemuan kali ini sekian dulu. Kita akan lanjut pada bagaimana aplikasi mode pembelajaran bahasa Indonesia yang sesuai dengan 3 pendekatan tadi, pedagogi genre, ya, CLIL dan scientific atau berbasis pedagogi berpusat pada siswa. Ya, sampai bertemu di kelas ya untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.